Menerima gagasan bahwa tujuan finansial yang dibuat ketika kita adalah orang yang berbeda itu harus ditinggalkan, bukannya dipelihara dan dibawa-bawa terus, bisa menjadi strategi bagus untuk meminimalkan penyesalan pada masa depan. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan by Morgan Housel. Bab ke-14 bagian kedua. Anda akan berubah. Anda bisa melihat bagaimana itu bisa mempengaruhi rencana finansial jangka panjang. Kata Charlie Munger, aturan pertama penumpukan adalah jangan ganggu jika tidak perlu. Namun, bagaimana tidak bisa mengganggu rencana keuangan, karir, investasi, belanja, anggaran, apapun, ketika apa yang Anda inginkan dalam hidup berubah? Sulit. Sebagian alasan orang seperti Ronald Read, petugas kebersihan kaya yang kita temui sebelumnya dalam buku ini, dan Warren Buffett menjadi begitu sukses adalah karena mereka terus melakukan hal yang sama selama puluhan tahun, membiarkan penumpukan menggila. Namun, banyak di antara kita berubah banyak sepanjang hidup, sehingga kita tak ingin melakukan hal yang sama selama puluhan tahun, atau apapun yang mendekatinya. Jadi, bukannya memiliki masa hidup sekitar 80 tahun, uang kita barangkali punya 4 masa sepanjang 20 tahun. Saya kenal orang-orang muda yang sengaja hidup hemat dengan pendapatan kecil dan mereka bahagia karenanya. Kemudian ada yang bekerja habis-habisan agar bisa membiayai hidup mewah, dan mereka bahagia karenanya. Keduanya punya resiko. Yang pertama, beresiko tidak siap menghidupi keluarga atau punya uang ketika pensiun. Yang kedua, beresiko menyesali menghabiskan tahun-tahun muda dan sehat bekerja terus. Tak ada pemecahan gampang bagi masalah itu. Coba beritahu seorang anak umur 5 tahun bahwa dia lebih baik jadi pengacara daripada pengemudi traktor, dan dia akan tidak setuju dengan sepenuh hati. Namun, ada dua hal yang perlu diingat ketika membuat apa yang Anda pikir keputusan jangka panjang. Kita harus menghindari ujung-ujung ekstrim perencanaan keuangan. Berasumsi bahwa Anda akan bahagia dengan pendapatan sangat rendah atau memilih bekerja sangat keras untuk mengejar pendapatan sangat tinggi, meningkatkan peluang Anda kelak menyesal. Yang mendorong ilusi akhir sejarah adalah bahwa orang bisa menyesuaikan diri dengan sebagian besar keadaan. Jadi, manfaat rencana ekstrim, kesederhanaan tanpa memiliki apa-apa, atau kegirangan memiliki hampir segalanya berkurang. Namun, kerugian keadaan ekstrim, tak punya uang ketika pensiun atau menghabiskan hidup mengejar uang, menjadi penyesalan yang bertahan lama. Penyesalan lebih menyakitkan bila Anda meninggalkan satu rencana terdahulu dan merasa seperti harus berlari ke arah lain 2 kali lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan. Penumpukan bekerja paling baik ketika Anda bisa memberi waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk pertumbuhan. Itu bukan hanya berlaku bagi tabungan, melainkan juga karir dan hubungan. Ketahanan adalah kuncinya. Dan bila Anda mempertimbangkan kecenderungan kita berubah seiring waktu, keseimbangan di tiap titik dalam hidup menjadi strategi untuk menghindari penyesalan masa depan dan mendorong ketahanan. Bertujuan mendapat tingkat tabungan sedang-sedang saja, waktu luang sedang-sedang saja, perjalanan pulang pergi sedang-sedang saja, dan waktu untuk keluarga sedang-sedang saja di tiap titik dalam kehidupan kerja Anda akan meningkatkan peluang bertahan di satu rencana dan menghindari penyesalan dibanding kalau ada salah satu hal di atas jatuh ke sisi ekstrim spektrum. Kita juga harus menerima kenyataan bahwa kita akan berubah pikiran. Beberapa pekerja paling tidak puas yang pernah saya temui adalah orang-orang yang setia ke satu karir hanya karena mereka memilih bidang itu ketika harus menentukan jurusan kuliah pada umur 18. Bila Anda menerima ilusi akhir sejarah, Anda menyadari bahwa peluang memilih kerjaan ketika Anda belum cukup umur, lalu pekerjaan itu masih dinikmati sampai tua, itu kecil. Triknya adalah menerima kenyataan perubahan dan maju sesegera mungkin.
Jason Zweig, kolumnis investasi Wall Street Journal, bekerja bersama ahli psikologi Daniel Kahneman dalam penulisan buku Thinking Fast and Slow. Zweig pernah menyampaikan satu cerita mengenai keunikan kepribadian Kahneman yang sangat membantunya. Tak ada yang lebih mengherankan saya mengenai Danny daripada kemampuannya meledakkan apa yang kami baru selesaikan, tulisnya. Mereka dapat mengerjakan satu bab tanpa henti. Tapi, berikutnya, tahu-tahu Kahneman mengirim satu versi yang sangat berubah sampai tak bisa dikenali. Awalnya beda, akhirnya beda. Anekdot dan bukti di dalamnya tak terpikirkan. Riset yang dikutip tak diketahui. Waktu saya bertanya ke Danny bagaimana dia dapat memulai lagi seolah kami tak pernah menulis draft sebelumnya. Dia mengucapkan kata-kata yang tak pernah saya lupakan. Saya tidak punya biaya tertanam. Biaya tertanam atau sunk cost mengikatkan keputusan ke upaya masa lalu yang tak bisa kembali lagi biayanya. Ini adalah iblis di dunia tempat orang berubah sepanjang waktu. Biaya tertanam membuat diri kita pada masa depan terpenjara pada diri kita di masa lalu. Seperti orang tak dikenal membuatkan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan bagi Anda. Menerima gagasan bahwa tujuan finansial yang dibuat ketika Anda orang yang berbeda harus ditinggalkan tanpa ampun, bukannya dipelihara dan dibawa-bawa terus, bisa menjadi strategi bagus untuk meminimalkan penyesalan pada masa depan. Makin cepat itu dilakukan, makin cepat Anda bisa kembali ke penumpukan. Demikian di Psychology of Money bab 14 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.